kita akan coba mulai menggunakan OS servernya. Kita biasanya pakai OS CentOS atau Rocky Linux ya. Terus yang ketiga, selanjutnya kita akan coba menggunakan komen-komen yang ada di Linux gitu ya. Terus setelah itu nanti kita akan coba lihat bagaimana struktur directory yang ada di server gitu ya, berbasiskan Linux. Setelah itu nanti kita akan coba apa saja sih biasanya yang dilakukan daily operation-nya di Linux ya, misalnya manage server, manage volume, data, dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah itu juga ada administration-nya. Oke. Nah, yang pertama di sini kalau kita lihat server. Nah, kalau tadi kan saya sempat singgung sedikit ya terkait server. Nah, server itu kan ibaratnya kayak wadah ya, atau tempat gitu ya. Nah, wadah ini biasanya kan kalau kosong nggak akan berguna gitu. Nah, jadi biasanya kita harus isi ya, dengan apapun gitu. Nah, kalau ibarat wadah, misalnya mangkok gitu ya, itu nanti isinya ada nasi, ada sereal, ada apa lain-lain gitu ya untuk dihidangkan. Nah, jadi server ini ibaratnya kayak wadah. Terus untuk OS itu lebih ke menunya ya, atau apa gitu ya isinya gitu. So jadi di sini intinya server itu tadi wadah, terus OS itu tadi isinya. Nah mungkin ada pertanyaan, apa bedanya antara PC atau laptop biasa gitu ya yang teman-teman pakai sehari-hari dengan server? Nah mungkin ada yang bisa jawab dulu sebelum saya jawab. Halo, kedengeran kan suara saya? Ada Mas. Masuk Mas. Ya. Ya, ada yang mau jawab? Oh. Kalau kita yang consumer OS mah udah diinstal di awal gitu, jadi kita langsung gunain. Kalau yang server OS kita nyewa layanannya gitu. Setahu saya gitu ya. Oke, itu kan berarti sisi apa server yang di public ya? Ya. Yang di public. Oke. Ya, nah jadi sebetulnya pembeda antara laptop biasa atau PC gitu ya, PC rakitan sama server itu biasanya dari segi functionality. Ya. Functionality laptop kita biasanya untuk ngerjain task yang dilakuin sehari-hari. Misalnya kayak coding, terus Excel gitu ya. Ya pokoknya task basic lah, yang basic gitu. Nah, kalau server itu biasanya bisa menghandle kerjaan yang sistemnya client server. Ya. Jadi server itu intinya adalah melayani kan, kalau dari bahasa ininya, dari bahasa Inggrisnya ya. Nah, client itu kita. Jadi nanti kita bisa menggunakan server tersebut untuk mengerjakan sesuatu gitu. Misalnya kayak kayak web server gitu. Kayak Google lah. Google kan itu mesin pencarian ya. Nah, mesin pencariannya itu kan nggak mungkin disimpan di laptop kita kan. Nah, gimana caranya harus menyimpan data sebegitu besar di laptop kita kan. Nah, jadi ada yang namanya server gitu. Nah, jadi tempat memproses pencarian tersebut disimpannya di server gitu. Nah, kira-kira dari situ ada bayangan nggak apa itu server? Bayang. Oke. Nah, tadi kan udah bahas ini ya, apa yang menjadi pembeda antara customer OS sama server ya. Nah, sekarang saya mau bahas perbedaan antara sistem operasi biasa sama server. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab? Misalnya OS biasa tuh kayak Windows, kayak Mac OS, terus yang Linux biasa gitu.
Nah, kalau yang server biasanya kan ada Windows Server, ada Linux, CentOS, Red Hat, gitu. Nah, kira-kira apa yang beda? Gak ada GUI-nya paling mas, biasanya gitu. Gak ada GUI-nya? Ya, Kayaknya kurang tepat, karena beberapa server juga ada, kayak OpenSUSE itu ada GUI-nya, by default. Ada yang lain? Fiturnya beda. Apa? Fitur. Ya, betul. Jadi sebetulnya secara fiturnya beda ya. Nah, fiturnya kalau yang OS biasa gitu ya, kayak OS biasa, itu ya hanya basic aja. Nah, kalau misalnya OS server, itu biasanya digunakan untuk menghandle task khusus gitu ya. Nah, yang digunakan arsitekturnya client server gitu. Misalnya kayak OS server itu dia hanya jalan kalau hardware-nya server juga gitu. Karena ada beberapa konfigurasi yang hanya jalan di hardware server. Misalnya, kalau di laptop kita kan biasanya ada satu network ya, Wi-Fi sama LAN gitu kan ya. Nah, kalau di server itu macam-macam. LAN-nya bisa banyak, storage-nya bisa banyak, terus ada controllernya dan lain-lain gitu. Jadi itu secara function OS server dengan OS biasa itu beda gitu dari segi functionality gitu. Oke? oke mas. Oke. Nah, nah selanjutnya di sini ada beberapa ini ya server OS server yang paling banyak digunakan. Di sini paling banyak tuh ya ada dua ya, ada Windows Server, ada Linux Server. Nah, kalau Windows Server ini keuntungannya ya paling gampang ya digunakan karena ada GUI-nya. Terus paling gampang diinstal, paling gampang di-manage gitu ya karena ada GUI-nya. Ada built-in graphic user interface-nya karena ada ya tadi ya built-in-nya Windows gitu. Nah, cuman di sini ada downside-nya atau kekurangannya ya. Jadi Windows Server itu datang dengan lisensi. Lisensi Windows-nya itu lumayan mahal. Terus juga dia membutuhkan spesifikasi hardware khusus ya. Jadi ada minimumnya gitu biasanya. Nah, sedangkan di sisi satunya lagi itu kebalikannya. Jadi agak lumayan repot ya penggunaannya gitu ya. Jadi biasanya harus menggunakan command line. Untuk grafik user interface juga itu ada macam-macam ya versinya. Ada yang Genome, ada yang KDE dan lain-lain. Itu kita harus install gitu ya. By default biasanya cuma terminal. Nah, kalau kita mau pakai GUI ya kita harus pasang gitu. Tapi ada juga beberapa distro yang udah built-in GUI-nya gitu ya. Jadi kita tinggal pakai. Nah, untuk Linux sendiri ini sebetulnya nggak ada spesifikasi khusus untuk hardware-nya ya. Karena di hardware yang lumayan lama sekali itu juga masih bisa jalan gitu ya. Nah, sedangkan kalau Windows kan kalau mau yang latest banget yang 2023 ya, Windows Server 2023 itu kan minimumnya at least 8 GB ya, RAM-nya, storage-nya berapa gitu ya. Nah, kalau di Linux itu karena ringan, jadi bisa jalan di hardware yang lama. Nah, tapi dia juga ada limitasinya ya. Biasanya hardware-nya itu antara 15 sampai 20 tahun ke belakang. Nah, kalau Windows kan biasanya 5 tahun aja udah nggak bisa dipakai. Tapi kalau Linux antara 10 sampai 15 tahun itu masih bisa dipakai ke belakang ya. Nah, untuk Linux juga di sini dia lisensinya itu ada beberapa macam lisensi ya. Ada yang dari repository, ada yang dari support, ada yang dari OS-nya itu sendiri gitu. Nah, contoh kasusnya yang Red Hat. Red Hat itu dia lisensinya by repository ya, dan juga ada yang support. Kalau misalnya ada error itu kita bisa telepon supportnya, nanti dibenerin gitu sama tim supportnya. Nah,
kalau yang repo nanti kalau misalnya kita mau update package gitu ya di OS-nya, ya kita harus subscribe ke repo tersebut. Nah, tapi ada juga yang free ya. Yang free itu artinya nggak charge gitu. Misalnya kayak CentOS, terus ada Fedora, terus ada Ubuntu Server gitu ya. Nah, itu free, kita bisa pakai. Nah, itu kelebihannya ya. Nah, kekurangannya ya tadi ya. Jadi ini perlu pengetahuan khusus untuk mengoperasikan si Linux server gitu. Oke. Nah, kalau ini kan lebih ke gampang nih manage-nya atau nggak perlu keahlian khusus lah gitu ya. Gitu. Nah, sampai sini ada yang tanya lu? Belum ada. Oke, aman ya. Belum ada. Oke, nah ini adalah arsitektur dari hypervisor. Ya. Nah, ini mungkin agak loncat ya. Jadi kaitannya apa antara server dengan hypervisor? Nah, hypervisor ini adalah apa istilahnya software ya, software yang mengizinkan kita untuk membuat beberapa virtual machine. Gitu. Nah, virtual machine tersebut nanti kita bisa pasang OS server di atasnya. Gitu. Nah, jadi kalau cerita ke belakang gitu ya, dulu itu ada istilahnya bare metal. Nah, bare metal itu server ya, server fisik yang speknya itu gila-gilaan. Jadi misalkan katakanlah RAM-nya sampai 2 tera gitu ya. Terus misalnya storage-nya sampai 120 tera. Terus untuk CPU-nya hampir 300 core gitu. Nah, itu kalau misalnya kita cuma pakai 2 sampai 3 aplikasi kan boros ya. Jadi maksudnya boros itu dari segi biaya operasionalnya. Misalnya kalau kita punya spek server segede itu hanya dipakai 1 sampai 2 aplikasi, terus utilitasnya juga paling cuma 5 sampai 10%. Nah, itu boros tuh. Jadi kita harus bayar listrik kan. Kalau spek segede gitu kan listriknya nggak mungkin cuma 2.200 ya listriknya. Pasti lebih gede. Itu dari segi listrik besar. Terus penggunaannya juga gede gitu. Nah, akhirnya ada solusi yang namanya hypervisor. Hypervisor ini kita mengizinkan server tersebut untuk memecah atau mengisolasi dari aplikasi yang lainnya. Gitu. Nah, jadi nanti di sini di hardware gitu ya, kita bisa pasang sistem operasi. Di atas sistem operasi kita bisa pasang hypervisor. Nah, di atas hypervisor di sini ada virtual machine. Nah, virtual machine ini nanti kita bisa pasang OS lagi. Misalkan katakanlah di sini saya mau pasang Red Hat gitu. Nah, terus saya bikin lagi VM, bikin lagi misalnya katakanlah CentOS. Nah, jadi nanti di sini kita punya 2 server gitu dalam satu server bare metal gitu. Nah, sampai sini ada yang tanya lu terkait arsitektur hypervisor-nya? Belum ada. Mau nanya Pak, Ya, enggak? kalau contoh pengimplementasian hypervisor tuh kayak gimana ya? Oke. Nah, salah satu contohnya itu adalah macam-macam ya. Jadi ada yang yang cloud gitu ya. Yang cloud itu sebetulnya kayak GCP itu kalau kita bikin VM itu ada hypervisor-nya. Terus kalau di AWS gitu ya, kan ada EC2 itu juga sama di bawahnya tuh ada hypervisor juga. Nah, kalau di lokal gitu ya, di lokal tuh kalau kita mau coba pakai OS biasa, misalnya kayak VirtualBox, VMware Player gitu. Nah, itu hypervisor gitu. Menjawab nggak ya? Cukup menjawab Pak, tapi berarti VirtualBox itu bagian dari hypervisor. Iya, betul. Jadi VirtualBox itu software yang tujuannya untuk manage VM. Nah, istilahnya hypervisor. Oke, Baik Pak, sudah cukup menjawab. Terima kasih.
Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita next ya. Oke, nah selanjutnya di sini tadi kan kita berbicara tentang hypervisor. Nah, di atas hypervisor kita punya VM. Nah, untuk memanage VM gitu ya, nanti kita perlu melakukan 3 hal di sini. Kita mendefine resource-nya. Nah, resource di sini adalah RAM sama CPU ya. Terus ada juga storage. Storage ini nanti ada volume sama partition. Terus juga ada network. Nah, network ini nanti kita tentuin network interface-nya atau istilahnya NIC ya, NIC, sama interface-nya. Interface-nya mau apa? Mau bridge atau NAT atau lain-lain gitu ya. Nah, jadi nanti kita perlu manage ketiga apa namanya komponen ini gitu. Oke. Nah, sampai sini aman ya? Mas, Ya. kalau jaringan NAT tuh kayak gimana sih? Kan kalau bridge lewat WiFi, kalau NAT tuh gimana? Ya, kalau NAT itu internal, jadi lewat lokal. Jadi si networknya itu nggak bisa connect ke luar, itu hanya jaringan lokal aja. Terus kalau fungsinya atau penggunaan NAT itu biasanya buat apa ya, Mas? Ya, nah jadi itu kadang-kadang kalau bridge itu kan kita pakai yang luar ya. Misalnya katakanlah kita interface-nya ngambil dari WiFi gitu. Nah, WiFi itu kan nanti connect ke apa router ya, router atau ke switch gitu. Nah, di router itu kan biasanya harus ada alokasi IP ya. Nah, kalau misalnya kita nggak kebagian IP, itu nggak bisa connect gitu. Nah, sedangkan kalau kita apply pakai NAT, itu kita bisa connect, tapi lewat jalur NAT-nya. Karena di sininya nggak bisa nih, yang bridge-nya. Oh, gitu Nah, ya, Mas. kenapa dipasang dua? Jadi karena itu, tujuannya adalah kalau misalnya yang bridge-nya kita nggak punya alokasi IP, kita masih bisa connect lewat NAT-nya. Gitu. Oh, jelas ya. Bayang. Oke. Nah, sama juga kayak di AWS. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan ada IP public ya. Kita bisa connect SSH ke IP public-nya, ada IP private-nya. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bridge itu untuk ke public biasanya, untuk NAT itu untuk ke private-nya. Gitu. Oke. Next, selanjutnya. Nah, ini tadi ya. Kita akan coba membuat virtual machine pakai VirtualBox. Jadi apa saja yang harus kita siapin? Kita siapin dulu image ISO-nya ya. Untuk image ISO-nya tadi sudah saya siapkan ya pakai itu sudah di-download. Sudah. Sudah. Sudah ya. Oke. Untuk VirtualBox-nya sudah di-install juga. Aman. Sudah, Oke. Pak. Nah, kalau sudah, nanti kita coba bareng-bareng ya. Kita akan bikin VM ya, bikin VM. Terus nanti kita akan coba define juga resource kebutuhannya seperti apa, untuk storage-nya seperti apa, network-nya gimana, dan kita coba install OS-nya. Ya. Permisi Mas. Ya. Ya. Tadi kan sempat nge-download yang CentOS-nya, yang CentOS. Ya. Itu tadi saya downloadnya yang minimal. Ya. Tapi pas diinstal nggak bisa. Itu seharusnya pakai yang DVD ISO atau yang minimal ya? Atau yang everything? Sebetulnya bebas, mau pakai minimal bisa, mau pakai yang apa namanya, yang DVD juga bisa. Cuman kalau yang DVD itu gede, hampir 4 giga. Kalau yang minimal cuma di bawah 1 giga. Oh, tadi sempat udah keinstall gitu Mas, tapi pas mau diinstal di VirtualBox-nya dia nggak run gitu. Nggak kan? Kalau error, ada Ya. errornya nggak? Ada Mas, jadi installation error kayak gitu. Oh, coba di-share. Bisa di-share. Di share juga ada di delete sih Mas yang minimalnya, maaf. Lagi download yang Oh, udah di delete. full, Oh. iya, lagi download Oh, yang iya. full DVD ini. DVD ya. Oke. Iya. Oke. Permisi Kalau yang Pak, lain gimana? mau nanya Pak. Ya.
kan saya udah download VirtualBox-nya, terus udah download CentOS, udah diinstal juga di VM. Terus nanti ada software selection-nya nggak kayak base environment-nya tuh, kayak minimal install atau server with GUI, biar diinstal dari CentOS-nya gitu, Pak. Apa aja gitu yang perlu diinstal. Oke, untuk yang diinstal sebetulnya yang minimal aja. Nanti kita lewat konfigurasi semuanya lewat terminal supaya ini ya terbiasa. Ya siap. Makasih Pak. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi sebelum kita coba? Cukup sih Mas. Oke, sekarang langsung kita coba praktikin aja ya. Bentar. Bentar ya, saya keluar dulu. Jadi setting permission-nya dulu. Ini kelihatan nggak Kelihatan Mas? Kelihatan. Oke, ini udah kebuka semua kan ya VirtualBox-nya? Iya Pak. Oke. Nah sekarang di sini tadi kita siapin dulu ya ISO-nya. ISO-nya di sini saya udah download yang CentOS 7 yang minimal, versinya 2207.02. Nah teman-teman boleh bebas untuk versinya mau pakai yang mana ya. Kalau saya pakai yang ini. Terus kita coba bikin ya. Oh iya, sorry. Saya mau ini dulu. Jadi di sini spek laptop saya pakai Core i5 ya, yang 2 core, tapi 4 thread. Terus untuk RAM-nya saya pakai 8 GB. Ya. Untuk storage-nya yang 256. Nah, jadi menentukan resource-nya nanti ini harus disesuaikan ya dengan spek laptop teman-teman. Karena kalau kita menentukan speknya di sini ya, di sini semua gitu, nanti biasanya nggak akan enak gitu, biasanya nge-lag gitu ya di OS-nya. Nah, jadi ini nentuin speknya nanti silakan diatur aja ya, disesuaikan dengan spek laptop teman-teman. Nah, biasanya itu penggunaannya setengahnya ya. Jadi misalkan kalau tadi saya punya 8 GB RAM gitu, terus saya punya CPU 2 core 4 thread. Nah, biasanya saya pasang 2 core, terus nanti RAM-nya bisa pakai 2 kalau minimal, RAM kalau misalnya mau pakai lebih besar paling di 4 gitu, 4 GB gitu. Ya, nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Oke, nah sekarang di sini kita buat dulu ya. Oh ya, sebelum itu di sini kita lihat dulu ya si ininya. Nah, di sini di menu ini, di sini ada beberapa unit ya. Nah, di sini ada storage atau kalau di VirtualBox di sini sebutnya media. Nah, media ini di sini tempat kita bikin storage-nya ya. Jadi kita mau bikin hard disk, mau bikin SSD, mau mounting DVD gitu ya, atau ISO, ini bisa dari sini semua. Nah, terus di sini juga ada network. Nah, network ini nanti kita bisa bikin networknya di sini ya. Jadi bikin gateway gitu ya, bikin NAT, atau mau connect ke cloud provider juga bisa dari sini. Nah, sisanya ini tambahan aja. Oke. Kita balik lagi ke welcome. Nah, sekarang misalnya di sini saya mau bikin satu VM, ya. Misalnya saya kasih nama platform engineering value 2023 gitu misalnya. Nah, terus di sini ada tempat lokasi di mana VM-nya mau dibuat gitu ya. Saya mau biarin aja di sini di home.
Terus kita pilih ISO-nya yang mana. Nah, ini udah kedetek ya di sini. Kalau nggak kedetek, tinggal pilih other aja, diarahin ke foldernya. Nah, terus di sini saya mau skip unattached installation. Artinya saya mau install semuanya secara manual, nggak di provision sama VirtualBox. Oke. Nah, silakan ini sekalian dibuat. Yang tanya Mas, Ya. untuk lokasi itu bebas Mas, nggak ngaruh gitu. Apa? Lokasi, Mas. Lokasi bebas. Oke. Kalau nempatinnya di hard disk itu nanti ngaruh ke performance nggak, Mas? Ya, berpengaruh juga. Jadi kalau misalnya di hard disk eksternal gitu ya, terus nanti berarti kan connect-nya pakai USB ya. Nah, speed-nya itu berdasarkan speed-nya USB itu. Misalnya pakai USB 3, berarti kan sekitar 20 megaan ya kurang lebih segitulah. Jadi read write-nya itu sekitar segitu. Oke, ini udah ya? Sebentar Mas. Yap. Kalau yang Red Hat itu tuh karena milih CentOS yang di atasnya ya yang ISO itu. Iya. Ini nggak dipilih sih. Ini disable. Jadi otomatis. Oh. Oke, udah. Oke, next ya. Nah, ini di sini kita tentuin hardware-nya ya. Nah, untuk hardware-nya saya mau pasang 2 GB aja. Ini 2024, ini 2 GB ya. Nah, untuk prosesornya saya pasang 2 core sini. Ya. Nah, ini untuk teman-teman silakan disesuaikan aja. Kalau misalnya 4 RAM-nya 4 boleh 2 aja. Kalau mau misalnya lebih ya boleh di 4 gitu ya. 4096, 43, asal jangan semuanya ya. Kalau di sini kan 8 GB nih totalnya. Nah, kalau disemuain biasanya nanti nge-lag ya. Saya saranin ini sih setengahnya maksimal. Ya. Nah, kalau saya mau pasang 2 aja. 2048 untuk core-nya 2. Oke, ini udah. Aman. Oke, next. Nah, di sini kita bikin disknya, ya, penentuan storage-nya. Nah, untuk Linux, ya, itu minimal biasanya itu di 16 GB, ya. Untuk CentOS ya, untuk CentOS itu storage-nya minimal 16 GB, ya. Nah, kalau mau misalnya mau dipakai gitu ya. Nah, ini penggunaan disk itu tergantung dari usage, ya. Misalkan katakanlah untuk database. Kalau database kan biasanya nggak mungkin ya, cuma 20 GB. Gitu. Apalagi untuk data yang lebih besar. Nah, karena di sini saya cuman untuk praktek basic aja gitu ya. Ini 20 GB aja cukup. 20 GB ya. Permisi Mas, mau tanya. Ya. Kalau misalkan secara realnya OS-nya itu berarti diinstal di dalam 20 GB ini ya, Pak? Iya, betul. Jadi kalau misalkan saya taruh kurang dari minimalnya, itu kemungkinan nggak bisa nginstal, terus harus install awal lagi. Iya. Biasanya kalau nggak cukup ya, atau biasanya ada pre-check dulu sih.
kalau di itu. Jadi kalau misalnya kita pasang minimum gitu ya, misalnya cuma 5 giga gitu. Nah, itu pas nginstal OS-nya, itu biasanya ada pre-check-nya. Jadi dicek dulu, oh cukup nggak cukup. Nanti kita disuruh nambah hard disk lagi gitu, storage disk-nya. Gitu. Baik. Permisi Pak, mau nanya bedanya VDI, VHD sama VMDK itu apa? Oke. Nah, kalau VDI itu dia vendornya Oracle VirtualBox ya. Kalau VMDK itu VMware. Jadi kalau misalnya ini kan kita create nih virtual disk, jadinya VDI atau OVA biasanya. Nah, kalau kita bikinnya pakai VMware, misalnya VMware Player atau vSphere gitu, itu jadi disknya adalah VMDK. Itu mungkin. Berarti untuk yang dipilih tuh VDI ya Pak? VDI, ya. Oke, ini sudah ya. Oke. Nah, ini ada summary-nya. Jadi di sini mesin name-nya itu namanya Platform Engineering, Value 2023. Lokasi mesinnya, ini disimpan di sini, punya saya. Untuk ISO-nya, dia pakai yang ini. Ya. GUIS OS-nya itu Red Hat, karena CentOS itu basic-nya Red Hat. Ya. Skip unattended install, ini artinya nggak di-provision sama VirtualBox, jadi kita installnya manual. Ini untuk hardware-nya 2 GB, prosesornya 2, UEFI enable-nya false. Ini UEFI ini BIOS ya, settingan BIOS-nya. BIOS untuk hardware modern, ini saya setting false. Untuk disk-nya 20 GB, pre-allocate full size-nya false. Oke, nah kalau sudah, ini kita tinggal finish saja. Oke. Nah, sampai sini bisa kebuat semua? Aman. Oke, aman ya. Nah, selanjutnya kita setting network-nya ya. Karena tadi kan kita belum setting network ya. Nah, ini kita klik. Nah, di sini kalau kita lihat di sini network-nya itu by default-nya pakai NAT ya. Artinya dia cuman connect ke internal ya. Nah, saya mau supaya bisa akses internet juga. Nah, jadi di sini saya mau tambahin network-nya. Nah, di sini di setting ya, ke setting, terus ke network. Nah, di sini ada adapter 2. Kita enable aja. Terus di sini kita attach ke bridge. Nah, terus kita pilih ininya apa interface-nya yang lagi kita connect. Nah, kebetulan di sini saya pakai WiFi. Nah, ini ya pakai WiFi. Jadi di sini kita pilihnya yang WiFi juga. Nah, tapi kalau pakai kabel, kita pilihnya yang Ethernet ya. Nah, ini tinggal cari aja yang Ethernet gitu. Oke. Nah, sampai sini udah? Nah, Sih Mas, untuk daftar satunya tadi masih NAT. Ya, ya pakai NAT. Daftar duanya bridge. Daftar bridge. Oke, ini Kalau udah. untuk urutannya Ya. urutan ya Mas? Apa, sorry? Urutannya kebalik itu udah Kurang jelas. Kurang jelas. Kurang jelas. halo. Halo?
Kayaknya bergema. Halo, halo. Udah jelas belum? Ah ya, oke. Oh, oke. Bentar ya. Hmm, Oke, next ya. Oke, nah kalau sudah, make sure di sini kita punya 2 adapter. Oke, ada muncul semua ya adapter keduanya. Aman. Oke, nah kalau udah, ini kita bisa start ya. Tampilannya agak kecil. Oke, segini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Lihat. Ya. Oke. Nah, ini kita ke install aja. Install CentOS 7 ya. Ini pakai keyboard karena nggak bisa pakai mouse. Kita enter. Oke. Nah, di sini ada pilihannya. Mau pilih bahasa ya. Ini komen. Oke. 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 Nah, ini untuk bahasanya. Silakan teman-teman bebas mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia juga boleh ya. Kalau saya pakai bahasa Inggris aja supaya nggak aneh tulisannya. Oke, udah sampai sini semua? Atau masih loading?
Udah, Mas. Udah ya, Masih loading, Pak. loading. Oke, ini sambil diperhatikan dulu aja ya. Nah, jadi di sini untuk time zone-nya kita pilih ini aja, Jakarta ya. Jakarta, terus untuk NTP-nya biarin off dulu aja, nggak apa-apa. Tinggal done. Ya. Nah, ini pastiin time zone-nya Asia Jakarta ya. Terus untuk installation source-nya lokal media, karena di sini kita pakai ISO ya. Untuk installation software-nya kita minimal aja, karena di sini saya pakai yang minimal, jadi yang di list di sini cuma minimal aja nih, basic functionality aja. Tapi kalau yang DVD ya, DVD itu lebih lengkap. Kita bisa pasang segala macam ya yang kita butuhin. Cuman kalau di sini saya pasang yang minimal aja. Oke. Nah, terus di sini bagian yang paling penting nih. Installation destination. Nah, installation destination-nya ini kalau ini kan minimal ya 20 giga nih. 20 giga. Nah, kalau misalnya lebih itu ada baiknya kita custom ya. Tapi kalau minimal kayak gini, kita bisa langsung pakai automatic. Nah, atau sekarang kita pakai yang I will configure partitioning aja ya. Sini kita checklist. Ini pastiin ada logo checklistnya. Ya. Checklistnya, kemudian dan. Nah, di sini kita mulai partisinya. Nah, jadi partisi di Linux itu ada beberapa ya. Jadi biasanya kita bikin beberapa. Nah, ini kita bisa bikin otomatis atau manual. Nah, kita coba lihat dulu yang otomatis. Diklik aja. Nah, di sini ada beberapa partisi ya. Nah, ada partisi /boot. Nah, /boot ini tujuannya untuk mengarahkan atau default routing ya. Jadi begitu si hardware dinyalain, itu dia akan ngecek ke hard disk ke /boot ini. Nah, /boot ini nanti kalau misalnya kita punya banyak OS gitu ya, nah dia akan ngarahin ke OS tertentu. Nah, ini dia tipenya pakai standar, volumenya pakai XFS. Ya. Ini salah satu format disknya, pakai XFS. Kalau di Windows kan ada NTFS, ada FAT gitu ya. Nah, kalau di Linux ini ada dua, ada EXT, ya, EXT4, sama XFS. Nah, jadi yang paling sering dipakai ini EXS ya. Ini kalau di Red Hat, di Linux gitu ya. Di Red Hat, di CentOS, OpenSUSE ini pakai XFS. Nah, kalau pakai distributionnya Debian, Ubuntu gitu ya misalnya, atau turunannya, ini biasanya pakai EXT4 gitu. Nah, karena di sini pakai CentOS, turunannya Red Hat, jadi pakainya XFS. Tapi kita juga bisa mau pakai EXT4 juga bisa. Ya. Ini depend. Nah, cuman best practice-nya biasanya pakai XFS. Nah, terus ada lagi slash. Sorry. Ini ada lagi slash. Slash ini adalah root-nya, ya. Atau komponen utama dari si folder, dari si Linux, ya. Jadi semua karena di sini nggak ada endpoint lain gitu ya. Jadi semua data akan masuk ke partisi ini, ya, partisi ini. Ini sama kayak letterpad di Windows. Kalau di Windows kan ada C, terus kalau kita bikin B, terus ada lagi E gitu ya dan seterusnya. Nah, cuman kalau di Linux itu cuma satu. Nah, kalau di Windows kan masing-masing beda ya. Ada C, D, E, F itu beda. Nah, kalau ini cuma satu. Nah, kalau mau beda gimana? Kalau mau beda kita bikin subnya.
misalnya katakanlah ada /var gitu. Nah, kita bikin lagi di sini nanti. Bikin mounting point-nya /var. Tambah aja gitu. Nah, ini karena cuma 20 giga, jadi nggak akan cukup. Ya. Kita pakai slash aja dulu. Gitu. Nah, untuk ini, kalau kita lihat beda dengan yang /boot. Ya. Kalau /boot tadi pakai standar, kalau ini pakai LVM. Nah, LVM ini dia itu logical, ya. Logical virtual machine, virtual mounting. Jadi kita bikin virtual disk gitu ya. Jadi ada physical disk. Kalau standar ini ngambil langsung dari disknya. Kalau yang LVM ini kita bikin logicalnya dulu. Ya. Nanti di logical itu kita bisa edit gitu ya. Nah kalau yang ini, yang standar, ini nggak bisa diedit. Ya. Kalau kita define 1 giga aja ini, ya udah 1 giga gitu. Kedepannya nggak bisa diedit. Nah tapi kalau yang ini ya, karena pakai logical, kalau si logicalnya nambah, nanti kita harus kayak defrag-nya gitulah. Jadi ada editnya. Gitu. Kita bisa tambah, bisa kurang, gitu. Karena dia logical, bukan physical. Gitu. Nah, ada lagi namanya swap. Ya. Swap ini ada yang tahu apa? Kalau nggak salah penyimpanan buat cache. Ya, betul. Nah, jadi swap ini sebetulnya sebagai penyimpanan sementara ya. Jadi kayak fungsinya kayak RAM ya. RAM itu kan dia penyimpanan sementara. Nah, tapi kalau swap ini penyimpanan sementara yang disimpan di hard disk gitu. Kalau RAM kan begitu kita matiin, udah datanya hilang kan. Nah, kalau swap ini datanya akan masih ada. Nah, kenapa kalau kita lihat ya hardware-hardware modern sekarang itu bisa hibernate gitu ya atau flip gitu. Nah, itu biasanya disimpan dulu di swap. Ya, kayak di Windows itu udah ada swapnya tuh. Kalau dulu belum ada. Yang Windows 7 gitu ya, itu belum ada swapnya tuh. Nah, kalau sekarang kayak Windows 10, Windows 8 gitu, kenapa bisa startupnya kencang, atau begitu dinyalain gitu ya, dia nge-sleep, terus nyala lagi gitu, karena disimpan di swapnya dulu. Gitu. Nah, ini juga sama ya, kita bisa pasang swapnya. Nah, swapnya di sini biasanya itu ukurannya sama dengan jumlah memori, atau lebih besar 2 kalinya. Misalnya kalau tadi kan RAM-nya 2 giga, berarti kita bisa sampai 4 giga gitu. Nah, ini juga sama, dia pakai LVM. Ya. Jadi ini kita bisa dinamis nanti. Kalau misalnya kita tambahin RAM-nya gitu ya, misalnya swap-nya mau ditambah gitu, ya ini bisa gitu. Oke. Nah, sampai sini yang ditanya lu terkait partisinya? Belum. Oke, aman ya? Oke, next. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk minimal atau maksimal swapnya itu tergantung kepada device kita masing-masing ya, Pak? Ya, tergantung. Misalnya kalau tadi kita pasang RAM-nya 2 giga gitu ya, nah biasanya sama 2 giga. Atau bisa lebih, misalnya jadi 4 giga, atau 2 kalinya gitu. 2 kali dari RAM. Biasanya. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, kalau ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya. Nah, ini kita done aja, terus di accept change. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini, dia akan nge-destroy ya si volumenya, atau disknya itu namanya SDA ya, SDA. Terus dia akan bikin partisi ya, partisi. Dia akan bikin device-nya dulu. Jadi ada beberapa partisi di sini. Ada 2 ya, SDA 1 sama SDA 2. Terus di format
LVM yang SDA2. Nah, bikin grupnya nih di sini. LVM VG. VG ini volume group. Namanya CentOS. Nah, terus dia bikin volume logical volume. Namanya CentOS root untuk folder root. Ada lagi LVM bikin volume untuk swap ya. Nanti dia diarahin ke swapnya. Oke, nah kalau sudah ini kita tinggal accept aja. Oke. Nah sampai sini sudah. Oke ya. Next, selanjutnya di network-nya nih. Nah kalau kita lihat di sini ada dua ya. Ada yang ENS3. Susahnya agak ngelag. ENS3, ada ENS8. Oke, nah ini kita aktifin aja semuanya. Ya, ini kita aktifin. Nah, di sini kalau kita lihat yang INPS3, ini dia pakai NAT nih, karena IP-nya 10.0215. Ya. Nah, untuk yang ini, satu lagi, kita aktifin juga. Nah, di sini IP-nya 10.1. 10.1 ini saya pakai Wi-Fi kantor ya. Jadi kalau kita lihat di VirtualBox-nya di sini. Nah, di sini di network. Nah, yang NAT. Oh, bentar. Nah, ini network saya. Kang, mau nanya. Tadi waktu mau ngeran awal kan ada error di internetnya, terus tawatin dulu yang internet wireless itu. Ya. Jadi opsinya baru ada yang Enpo S3 ini. Yang bridge yang wirelessnya belum ada, bisa nyusul atau harus dari awal lagi? Nyusul aja, nyusul. Nyusul aja ya. Soalnya tadi ada error. Ya, nggak apa-apa. Siap. Oke. Nah, di sini kalau untuk wireless saya, IP-nya kan ini nih, 10.1 ya. 10.1.5, gateway-nya 1. Untuk ini 54, yang di Mac saya nih. Nah, untuk yang di VirtualBox, di sini 10.1.5.103. Nah, untuk yang ini pakai beda lagi nih. Ini IP internal si VirtualBox. Ya. Oke. Nah, kalau udah, ini juga kita bisa configure ya. Configure untuk yang ini. Nah, saya mau yang ini otomatis nyala. Jadi di sini kita configure. Nah, di sini general. Ini connect automatic. Yang ini kita ke general, terus di automatically connect-nya di checklist. Ya. Nah, di situ biasanya juga server itu IP-nya statik. Ya. Jadi jarang sekali penggunaan DHCP atau Dynamic Host ini. Ya. Nah, biasanya di sini saya setting manual. Ya. Nah, ini kita tinggal tambahin aja IP-nya. Ya. Nah, tadi kan saya dapatnya 103. Nah, saya mau pakai 103 terus gitu, supaya nggak rubah-rubah. Jadi 10, 1, 5, 103. Subnetnya 255, 255, 255, 0. Nah, gateway-nya 10, 1, 5, 1. Ya, sesuai dengan yang tadi.
Nah, terus di sini karena saya mau connect ke internet, saya pasang DHCP-nya Google 888. 884. Nah, ini 888, koma ya, yang ini, koma 8844. Nah, untuk IP ini disesuaikan ya, sesuai. Kalau ini kan pakai apa? IP dari router saya ya. Nah, kalau dari teman-teman mungkin beda nih. IP-nya nggak segini. Sama gateway-nya juga nggak segini. Disesuaikan. Ya. Jaringan Mas awalnya 10 ya, kan biasanya kalau WiFi itu 192 ya. Ya. Itu kok bisa nah, ini gitu? Kalau dari sini, kalau saya gitu ya, dari settingan routernya, ini untuk klien, artinya untuk ini, pakai IP 10. Jadi si routernya itu udah IP 10. Nah, kalau misalnya di emas, itu pakai 192, ikutin 192 aja. Ada konfigurasi dari WiFi kantor Mas gitu atau gimana? Bisa Ya, betul. display gitu. Iya, betul. Jadi kantor saya tuh ada banyak orang ya. Jadi kalau pakai IP 192 nggak akan cukup. Jadi ada beberapa segmen gitu. Kalau di kantor saya. Jadi IP 10 ini untuk di lantai 2, IP apa 10.7 itu untuk server, IP 10 berapa gitu untuk database dan seterusnya. Gitu sih. Di routernya. Bagiannya masing-masing gitu ya Mas. Ya, betul. Oke, sampai sini. Izin bertanya Mas. Ya. Tahu saya untuk DHCP sama manual itu biasanya apa ininya dampaknya kalau misalkan kita pakai manual aja atau pakai DHCP aja? Oke. Ya. Nah, jadi kalau DHCP gitu ya. Jadi kalau misalnya DHCP itu kan dynamic ya. Nah, dynamic itu kalau misalnya apa nanti routernya gitu ya, routernya di reset gitu. Nah, nanti kita dapat IP-nya beda gitu ya. Dapat IP-nya beda. Nah, kalau server itu biasanya kalau kita mau connect gitu ya, IP-nya itu kita harus tahu ya. Harus pasti biasanya. Fix gitu. Jadi misalnya kayak koneksi ke database, biasanya kan IP-nya pasti gitu. Jadi jarang ada yang berubah. Nah, kenapa dibikin statik? Tujuannya supaya fix gitu IP-nya. Berarti IP 10.1.5.103 ini IP untuk server, bukan IP connect buat internet luar ya? Bukan. Oh, bukan. IP si servernya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau sudah, kita save ya. Kita save. Nah, ini kan jadi segini ya. 10.1.5, oke. Nah, ini untuk hostname juga biasanya kita perlu ganti. Ya. Untuk hostname-nya boleh bebas. Ini hostname itu sama kayak domain gitu ya. Nah, misalnya domain itu, kalau saya biasanya ngisinya pakai email. Jadi email saya itu mas.marto, email tapi kebalik ya. Jadi biasanya nutanix Dimas Marianto. Jadi nggak pakai add. Nah, kayak gini. Terus kita apply. Ini sebagai penamaan servernya aja. Ini bisa pakai titik atau pakai dash.
Oke, udah semua? Oke. Nah, kalau sudah, ini kita tinggal done. Oops. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ini saya pas editing and post-nya nggak save Pak. Kenapa ya itu? Kayak Kenapa? tombol save-nya nggak timbul gitu pas mau nge-save. Oh, ada yang kurang kayaknya. Post 8. Oh, bisa coba share screen? Oh, ya. Coba. Kelihatan Pak? Oh iya, oke. Ya, ini nggak bisa di save. Kenapa ya? Bisa di save. Oh, oke. Coba ke IP4. Manual. Itu DHCP-nya udah benar? 88.8. Ya, 8.8.8.8.8. Coba hapus. Oh, yang 8.8.8, koma bukan itu. Titik. Yang Oh, setelah titik semua. ya titik semua. Ada komanya. Di Komanya di di 8 ke 4. Oh, ya. Setelahnya. Nah, gitu. Oke, makasih Pak. Oke, ya. Oke, ada lagi? Pak, saya mau mastiin aja Pak, ini kan bentar lagi mau instalasinya. Tadi yang networknya belum dimasukin, bisa pas udah masuk ke CentOS-nya baru di setting network bisa? Ya, bisa. Oh ya, ya udah itu aja, mastiin aja dulu. Oke. Ya. Oke, ada lagi? Pak, saya mau nanya. Ya. Mastiin aja sih Pak. Ini setelah tadi ikutin yang udah dilakuin, kalau di saya emang ada dua pilihan Pak. Jadi ada IPv4 sama IPv6 address-nya muncul dua-duanya, itu gak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Oke, mastiin aja Pak. Makasih banyak. Ya, oke. Mau nanya lagi Pak, maaf. Ya, boleh. Untuk hostname-nya bebas kan ya Pak? Ya, bebas. Oh ya, siap. Makasih Pak. Oke, kita next ya. Oke, sudah sampai sini ya. Oke, kita langsung aja begin to install ya. Nah, ini kita tinggal isi aja passwordnya. Nah, yang paling penting ini password root ya. Jangan sampai lupa. Ini saya setting yang simple aja. Password misalnya. Password. Nah, ini kalau ada warning gini, katanya klik dan 2 kali untuk nge-confirm. Kita klik 2 kali jadi ya. Nah, gitu. Oke, yang root udah, terus yang user biasa. Nah, misalnya saya mau bikin namanya Dimas Rento, username-nya misalnya Dimas. Terus ininya sebagai administrator, password-nya password juga. Nah, ini sama ya, kalau misalnya muncul gini, katanya pencet dan 2 kali. Oke, silakan di itu dulu ya. Permisi Mas, mau nanya. Ya. Tadi belum sempat ngekonfigurasi network dan lain-lain gitunya, tapi udah kepencet install, nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa dikonfigur juga lewat Jali. Oh, oke. Oke.
Nah, kalau udah, ini udah. Aman. Oke, aman ya. Nah, ini langsung klik aja dan 2 kali. Nah, di situ tinggal tunggu ya. Sambil ngopi gitu. Pak sambil nunggu Pak mau nanya. Ya, boleh. Ingat. Tadi itu kenapa ya internet yang settingan network yang adapter 2-nya itu kan mau diisi sama yang bridge adapter itu terus dipasangin wifi yang nyambung ke laptop. Tapi virtual machine CentOS-nya error gitu. Katanya ada masalah terus dimatiin adapternya. Buat demo nomornya beda aja dulu ya. Ininya pakai apa? Windows atau pakai Linux? Bawaan laptopnya Windows, Pak. Oh, Windows ya. Itu tuh kadang gini, si Windows itu perlu permission ya, permission gitu. Nah, kadang-kadang suka nggak kebikin si network ininya. Jadi biasanya perlu di grant si permissionnya. Berarti itu dari Windows-nya dulu ya, Iya. Wi-Fi-nya. Dari Wi-Fi-nya. Siap, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Sambil nunggu mintanya ke dulu. Ada nggak di BK? Nah, permisi Pak. Mau nanya lagi. Untuk user creation itu tadi kayak gimana ya Pak? Gimana? Untuk user creation-nya tuh gimana ya Pak? Creation, Ya. Nih. Oke, ini kita break dulu aja ya. Break sholat asar dulu. Nanti kita lanjut lagi jam 3.15 ya. Baik, siap. Baik.